Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh ada semua karena kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh di hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kebenaran firman Tuhan menjadi sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bahkan kebenaran firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Apakah kita sudah dalam jalan yang benar atau jalan yang tidak benar? Saya akan berikan judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, yaitu jangan bermain-main dengan Tuhan. Firman Tuhan dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Perikop dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ini yaitu tentang Maria dan Marta. Saya akan bacakan firman Tuhan ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sudah mengetahui cerita tentang Maria dan Marta. Tapi mari kita sama-sama belajar dalam kisah tentang Maria dan Marta ini. Kita lihat dalam ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya untuk membalas kemurahan yang luar biasa dari Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita melayani di gereja, melayani dimanapun kita pantas untuk melayani Tuhan. Di ayat 40 ini, Marta sebenarnya melakukan hal yang baik. Dia melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, sedang Marta sibuk sekali melayani Tuhan. Kita lihat, Marta sibuk melayani Tuhan. Dalam arti dia benar-benar melayani Tuhan. Dia tidak melakukan hal yang lain, dia hanya melayani Tuhan. Kalau kita lihat secara logika, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dia melakukan hal yang baik. Contohnya begini, kalau mungkin ada hamba Tuhan yang datang di rumah saudara, apakah saudara tidak menawarkan minuman atau mungkin makanan? Atau mungkin ada juga hamba Tuhan yang berkhotbah, ketika dalam pertengahan khotbah mungkin mengalami batuk, apakah saudara tidak melayani dengan air minum? Begitu juga Marta dalam ayat ini, dia melayani Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama, kita akan mendalami kisah tentang Maria dan Marta ini. Kita lihat, Marta telah melakukan hal yang baik secara logika. Tetapi kita lihat dalam ayat 40, kalimat selanjutnya, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, kita lihat, saudara yang dikasihi Tuhan, Marta mulai memandang saudaranya Maria. Dan bahkan di sini Marta mulai menyuruh Tuhan. Kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita memberi hidup untuk benar-benar melayani Tuhan, sibuk melayani Tuhan, jangan pernah kita menyuruh Tuhan. Jangan pernah kita memandang orang lain walaupun dia keluarga kita. Seringkali kita dipandang orang melayani Tuhan dengan baik, dengan totalitas, dengan kreatif. Tetapi kita sendiri memandang orang lain. Kita cemburu dengan orang lain. Ketika kita mulai cemburu, mulai timbul iri hati dalam hati kita. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan senang Marta melayani Tuhan. Tetapi dalam kalimat selanjutnya,
Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Luar biasa. Marta mulai menyuruh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai tema, jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Mungkin kita lihat kita sudah melayani Tuhan, orang lain juga melihat kita totalitas dalam melayani Tuhan. Tetapi orang lain tidak tahu, ternyata kita memandang orang lain. Kita mulai cemburu dengan orang lain. Kita mulai berkata, "Tuhan, kenapa saya sudah melayani Tuhan, dia tidak melayani Tuhan? Dia hanya mendengarkan firman Tuhan, sebagai rutinitas saja dia beribadah." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita memang mau mengambil keputusan melayani Tuhan, sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Jangan pernah bermain-main, jangan pernah memandang orang lain. Pandang diri Anda, pandang diri kita saja. Jangan memandang orang lain, itu yang Tuhan tidak mau. Kalau memang orang lain itu tidak sungguh-sungguh, tidak melakukan apa yang dilakukan firman Tuhan, dikatakan firman Tuhan, biarkan saja. Fokus kepada diri kita masing-masing. Karena kebanyakan orang-orang yang percaya lebih fokus kepada orang lain, tetapi tidak fokus dalam pribadi dirinya sendiri. Kita akan lebih mengerti kenapa Tuhan berkata dalam ayat 41 ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Ini suatu hal yang istilahnya membingungkan. Kenapa? Kenapa Tuhan lebih memilih Maria yang istilahnya tidak melayani Tuhan, hanya mendengarkan firman Tuhan saja, hanya mendengarkan perkataannya saja, sedangkan Marta melayani Tuhan? Kenapa Tuhan tidak pilih Marta? Karena kita sudah tahu, Marta mulai memandang orang lain, Marta mulai cemburu dengan Maria, Marta mulai menyuruh Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, jangan pernah kita bermain-main di hadapan Tuhan. Kita akan lebih tahu cerita tentang ini. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena Tuhan tahu hati seorang Marta. Kita lihat dalam Yohanes 11. Kita akan tahu lebih dalam cerita tentang Maria dan Marta. Kita lihat dalam Yohanes 11. Dalam Yohanes 11 ini, Yesus membawa Maria dan Marta dalam satu kejadian, yaitu saudara mereka Lazarus diizinkan Tuhan mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Yesus mengizinkan Lazarus mati, tetapi Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus sengaja membawa Maria dengan Marta dalam satu kejadian ini. Kenapa? Karena Yesus mau menguji Maria dan Marta. Kita sudah tidak baca lagi tentang Yohanes 11 ini dari ayat 1 sampai seterusnya, sampai ayat yang ke-44. Karena begitu panjang, kita lihat saja dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-20. Yohanes 11 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan firman Tuhan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Bapak Ibu simak perkataan Marta dalam ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kita bandingkan dengan perkataan Maria dalam ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, simak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sikap Marta dengan Maria ini sikap yang berbeda. Marta menghampiri Tuhan seakan mempersalahkan Tuhan, tetapi Maria menghampiri Tuhan dengan sikap dia tersungkur dulu di hadapan Tuhan, baru dia berkata seperti yang Marta katakan. Perkataan yang sama tapi sikap yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita mempersalahkan Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan datang proses yang luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita baru lihat ternyata kesalahan kita seperti ini. Tuhan tahu hati Marta, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kisah yang tadi dalam Maria dan Marta dalam Lukas tadi, kita lihat ternyata kenapa Tuhan berkata Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Karena Maria duduk
mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sedangkan Marta hanya mendengarkan firman Tuhan, sekedar mendengarkan firman Tuhan karena dia sibuk melayani, tetapi ternyata hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, jangan pernah bermain-main di hadapan Tuhan. Mungkin kita merasa layak di hadapan Tuhan, kita melayani Tuhan, tetapi hati kita ternyata hati yang busuk. Hati yang ternyata cemburu dengan orang lain, tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara di situ, sikap Maria dan Marta sungguh jelas dalam Yohanes 11 ini. Marta seakan menghampiri Tuhan dan mempersalahkan Tuhan. Tetapi Maria, dia tersungkur dulu di hadapan Tuhan, merendahkan dirinya dan berkata seperti itu. Karena dia tahu Yesus yang dia sembah itu Yesus yang luar biasa, yang sanggup mengadakan mujizat yang luar biasa. Kita lihat dalam Yohanes 11, kalau kita banyak belajar, kita akan lihat sebenarnya kisah ini. Marta selalu seakan sok tahu kebenaran firman Tuhan, tapi Tuhan mengetahui hati Marta, Tuhan mengetahui hati Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah kita bermain-main di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita meremehkan orang lain. Fokus saja kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan memandang orang lain, pandang diri Anda sendiri. Karena belum tentu kita lebih sempurna dengan orang lain. Belum tentu orang lain menilai kita dengan baik, tetapi Tuhan belum tentu menilai kita dengan baik. Karena apa yang dipandang manusia berbeda dengan pandangan Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Puji Tuhan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa menutup kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali lagi kita mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Di pagi hari yang indah ini kami bersyukur mendengarkan kebenaran yang datang dari Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menegur kami, menyadarkan kami, bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terus berikan Roh Kudus-Mu kepada kami untuk selalu kami sukacita dan sejahtera dalam menjalani hidup kami. Terus tegur kami, dewasakan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun mereka pergi dan berada Engkau sertai, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.